Sekolahku, SMA ku, pagelaran satu, terlahir dari cintaku, Ibu Pertiwiku. Lestarilah pelita, namamu kan ku junjung, cahaya bangsaku. Ilmu kan ku gapai dengan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK UPI. Perkenalkan, saya Agrista Ahmad Ramdhani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK UPI. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran, mata pelajaran fisika, materi energi terbarukan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan menyenangkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fisika ya? Jam saya? Oke. Sudah berdoa? Belum. KM-nya silahkan dipimpin doa dulu. Siap duduk, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, dimulai. Baca doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10-1 ya. Apa kabar? Oke, ini musim hujan ya. Maka kita harusnya bisa menjaga kesehatan lebih ya ekstra lagi, karena kita kan sedang musim hujan. Setiap pagi dan sore ketika jadwalnya pulang sekolah, akhir-akhir ini beberapa hari ini sering hujan. Begitu juga dengan hari ini. Kamu bajunya basah, Maulan? Kehujanan, Pak. Kehujanan, ya nggak apa-apa. Kalau saya waktu saya masih sekolah dulu ada kalimat yang sering diucapkan oleh guru saya. Walaupun hujan, saya tetap pergi ke sekolah. Ya, ingat kalimat itu? Ingat, ya. Jadi memang walaupun hujan, kita harus tetap pergi ke sekolah. Indonesia itu kalau nggak panas, hujan. Sekretaris, hari ini siapa yang tidak sekolah? 5 orang. 5 orang, siapa saja? Resti sakit. Resti, Sakit. kemudian Rini sakit. Sebentar. Resti sakit, Rini sakit, kemudian April sakit. April sakit, Ibu izin. Ibu izin. Satu lagi, Pak. Siapa? Riki izin. Resti, Rini, Ibnu, April, dan Riki. Oke. Sakit, izin, sakit, dan izin. Pertemuan yang lalu saya sudah memberitahu apa yang akan kita bahas hari ini. Apa? Energi terbarukan ya.
energi terbarukan, renewable energy atau energi terbarukan. Ya, saya mau tanya dulu. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Ya. Kalian biasa sarapan? Ada yang biasanya sarapannya di sekolah? Jarang ya? Kebanyakan sarapan dulu dari rumah kemudian datang ke sekolah. Tapi pernah nggak kalian lupa atau terburu-buru kesiangan bangunnya kemudian melewatkan sarapan di rumah? Biasanya kalau seperti itu ketika sampai ke sekolah apa yang kalian rasakan? Lemes. Lemes ya? Setelah lemas terus? Tidak fokus. Ya, lemas itu karena tidak ada energi. Ya. Makanan itu adalah sumber energi untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis energi, kemudian mendeskripsikan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, kemudian terakhir menganalisis masalah sumber energi beserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern dengan benar. Kemudian ini saya tampilkan 3 buah benda. Ada setrika, handphone, dan kendaraan, mobil. Ketiganya ini mereka menggunakan energi yang berbeda-beda, kemudian dirubah menjadi energi yang lainnya. Setrika, dia menggunakan energi listrik. Kira-kira dirubah menjadi energi apa? Apa? Panas. Selanjutnya, handphone. Dari energi listrik dirubah menjadi apa kira-kira? Ini lebih kompleks lagi, ya. Dirubah menjadi energi cahaya, ya. Kalau timbul panas, oh berarti ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas juga. Kadang-kadang kan beberapa handphone begitu ya. Kemudian kendaraan menggunakan sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi berupa minyak apa? Bensin. Ya. Kemudian dirubah menjadi energi apa? Gerak. Karena kendaraan kan bergerak. Ya, begitu. Sekarang coba kalian sebutkan apa saja bentuk energi dan sumbernya. Coba siapa yang mau menyebutkan? Wanda dulu. Radio itu energi apa? Listrik. Dirubah nggak? Dirubah menjadi energi bumi. Bunyi. Jadi sumber energinya adalah listrik. Maulan tadi? Kompor. Dari apa sumber energinya? Gas. Jadi energi panas. Panas. Ada lagi? Ya. Jakia. Kincir angin dari Energi angin terus jadi listrik atau jadi gerak. Oke. Dari energi angin ya, gerak itu ya, dirubah menjadi energi listrik. Kalau yang disebutkan oleh Maulan dan Wanda tadi itu kebalikannya, dari listrik dulu dirubah. Kalau yang kata Jakiah itu gerak dulu dirubah jadi listrik. Begitu ya. Sebelah sini ada jawaban lain? Coba disimak videonya. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tak baik sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sekali terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak
agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Dari video yang sudah kalian lihat, ya, apa yang terjadi di sana? Video itu menjelaskan tentang listrik. Apabila listrik mati. Ya, jadi di sana menceritakan betapa pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanda kutip dalam kehidupan modern. Karena tadi di sana disebutkan untuk yang biasa tidak menggunakan listrik, dia bisa normal. Tapi tetap saja sebenarnya dia tidak terlepas dari listrik secara langsung. Ya, karena tetap tadi kan diceritakan ada petir itu membentuk ozon begitu ya. Tetap saja listrik itu diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi video yang tadi disebutkan oleh Zakiah nih, kincir angin. Dan aku nih harus memberikan kincir angin yang menjadi bagian dari tradisinya. Sejak dulu kincir angin dimanfaatkan lebih banyak hal, mulai dari hal membawa dia, yang itu yang membuatnya dengan kain belanda di sebelah sekali dibuat. Ya, salah satu yang kincir angin ini berfungsi untuk berbagi dan memasak kayu. Nah, itu. Kemudian ada satu lagi ya. Mobil listrik atau mobil listrik pembakaran internal. Mobil listrik dahulu mengalami masa jayanya pada tahun 1900. Namun kebangkitan mobil mesin bensin yang tiba-tiba dan disertai oleh inefisiensi teknologi baterai telah membunuh mobil listrik pada tahun 1920. Oke, dari ketiga video yang sudah kita lihat ya, jadi betapa energi listrik itu ternyata sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam segala sektor. Ya, ketika kita bepergian, ya, kita tetap membutuhkan energi listrik. Ketika saya naik gunung, di gunung itu tidak ada listrik, tapi saya selalu membawa baterai cadangan untuk HP saya dalam bentuk power bank. Karena kehidupan sekarang kita tidak bisa terlepas dari listrik. Jadi listrik itu sangat dibutuhkan dalam segala bidang dan segala kegiatan. Namun listrik yang kita gunakan sekarang itu ternyata belum ramah lingkungan. Karena listrik pada umumnya di Indonesia dihasilkan dari tenaga batu bara, ya. Terus PLTA, kalau PLTA itu ramah lingkungan, itu sudah bagus sebagai solusi listrik di era modern ini. Ya, tapi banyak juga listrik pembangkit listrik dengan sumber energinya berasal dari kandungan bumi. Pembangkit listrik tenaga diesel pakai minyak bumi ya. Artinya dia tetap menggunakan kandungan bumi dan ada gas buangnya yang merusak udara. Ya. Nah, sekarang di sini saya menampilkan sebuah alat ya. Ini merepresentasikan suatu dinamo ya. Kalau anak-anak itu sering sebut bidamo, padahal sebenarnya namanya adalah dinamo ya. Nah, siapa yang mau mencoba menggunakan alat ini? Nah, nanti kalian cari tahu ini bekerjanya seperti apa, ini akan menghasilkan apa. Siapa yang mau mencoba? Zakiah mau? Silahkan ke depan. Ayo, silahkan ke depan. Nah, cara menggunakannya adalah dengan memutar roda yang besar ini. Sok, mau yang mana saja boleh.
rodanya diputar, ini dipegang, kemudian diputar. Coba biar bisa dilihat sama teman-temanmu, kamu lihat menghadapnya ke sana. Kemudian ini dibalik. Nah, ginilah. Oh. Yang kencang. Adakah perubahan yang terjadi di sana? Sok dibenahi lagi. Maulan katanya kamu mau mencoba, silahkan dicoba. Apa yang terjadi? Nyala apa lampunya, Pak? Lampunya jadi nyala. Oke, punya Zakiah nyala nggak lampunya? Nyala. Ada lagi? Nanti setelah digerakkan, misalkan di sini ada air ya, ini kincirnya misalkan berputar. Ketika berputar, di sini ada gulungan tembaga, kemudian dikelilingi oleh magnet, itu akan terjadi induksi medan magnet dan menghasilkan listrik, sehingga lampunya akan nyala. Ini yang terjadi di kincir angin atau kincir air. Setelah kita melakukan demonstrasi menggunakan generator sederhana ini yang dilakukan oleh Zakiah dan Maulan ya, kali ini kita coba praktikum dengan merangkai panel surya. Ya, saya sudah punya 7 kit panel surya itu. Kemudian kalian rakit, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, panel surya itu sebagai salah satu solusi alternatif ya dari energi. Oke, energi terbarukan ya. Oke, di sana sudah ada petunjuknya. Nah, silahkan dibuka, kemudian dirakit. Tapi obengnya nanti karena terbatas, silahkan bergilir ya. Begitu. Pasang yang apa? Pakai ini. Kesini. Oh, yang ini. Ini boleh dipasangkan bagaimana aja, gimana aja. Diiketin. Oh iya. Diiketin. Ini terbalik juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Dimasukin. Bukan. Ini diiketin aja. Nih, diiketin gini cukup. Harusnya kan disolder ya. Tapi kalau disolder kan waktunya nggak cukup. Sama. Ke sini. Ini kan ada ininya. Dibuka tuh. Tuh. Oke, sudah jadi. Oke, kelompok Maulan sudah jadi. Ya. Kenapa? Buat masang ke sininya. Diiketin aja. Oh, diikat. Diiketin aja. Ini sudah? Tinggal apa? Tinggal masangin ke sini. Iya. Pasangin aja. Masangnya diiketin. Diiketin aja. Ini harusnya kan disolder. Tapi kalau disolder kan pertama alatnya terbatas di sini, terus waktunya lama. Dibelitkeun we, dibelitkeun. Nih. Usahakan jangan sampai terlepas ketika nanti paparkan dengan sinar matahari. Harusnya bagusnya ini dulu di lem. Ini. Oke, setelah itu nanti kalau sudah selesai semua,
kita mengarah keluar dan usahakan panel suryanya itu terpapar sinar matahari langsung. Ya, kemudian agar rapi nanti dijajarkan ya. Setiap kitnya dijajarkan agar rapi. Kemudian kita lihat di depannya ada nggak reaksinya. Apakah mungkin nanti dia akan bergerak kipasnya walaupun tidak pakai baterai? Ini kan nggak ada baterainya. Ya, kita lihat nanti. Sudah? Kelompok ini sudah? Tinggal kelompok itu ya. Oke. Coba disimpan di sini. Tuh, disimpan, dihadapkan ke sana aja. Kemana? Ke sana. Langsung mulai. Oke, coba. Lucu. Oke, semuanya sini, coba dilihat. Dia bisa berputar tanpa baterai. Ini kalau saya tutup panel suryanya, dia berhenti lagi. Nah, ini membuktikan panel surya ini bisa merubah sinar matahari menjadi energi apa tadi, Kak? Listrik ya, sebagai salah satu solusi energi terbarukan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau bisa setelah ini rumahnya diganti, jangan pakai PLN semua listriknya. Pakai panel surya. Oke, harapannya kalau hujan jadi dia itu harusnya pakai baterai. Jadi setelah dari panel surya, energi listriknya disimpan di baterai sehingga kalau sedang tidak ada matahari atau malam hari, listriknya tetap ada karena disimpan di disimpan di baterai. Begitu, bisa paham ya? Oke, sekarang mari kita kembali ke ruang kelas lagi. Hal itu menggunakan panas bumi, biasanya ada di tempat-tempat yang dekat dengan gunung berapi. Di tempat kita di Cibodas atau di Cipanas. Di Cipanas itu kan sangat dekat dengan Gunung Gede. Ya, dia masih aktif. Tapi dalam ratusan tahun terakhir tidak terjadi ledakan. Namun ternyata masih aktif. Nah, geotermal itu menggunakan panas bumi. Panas bumi itu digunakan untuk memanaskan air. Jadi nanti akan ada suatu alat yang dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian untuk menyerap panas dari bumi itu, panas bumi itu digunakan untuk memanaskan air. Airnya, uapnya itu akan menggerakkan generator. Begitu. Nah, sekarang saya bentuk kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, yang berisikan maksimal 3 siswa. Ya, kalian kan sudah berdekatan dengan teman, silahkan berkelompok saja berdasarkan teman yang dekat. Maksimal 3. Silahkan. Kemudian nanti yang akan kalian lakukan adalah membaca bahan bacaan selama 5 menit. Silahkan dikeluarkan HP-nya, kemudian scan barcode yang ada di depan. Apa kendalanya? Udah. Oh, kendalanya adalah tidak ada WiFi. Oh, ini nih. Udah ada bahan bacaannya? Oke, silahkan dibaca. 5 menit. Bisa? Ya? Gak bisa? Scan jadi live. Scan barcode. Ada aplikasinya?
Iya, betul. Telusuri. Nah, sekarang scan kembali LKPD. Kalian kerjakan ya. Tulis namanya, nama kalian nanti di sana. Kemudian kerjakan atau jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ada kendala. Ada kendala. Ada wifi-nya. Wifi-nya jelek. Bisa? Apa? Masih loading? Apa itu? Loading Pak, udah. Next. Langsung aja ya. Ya. Diisi namanya. Baca petunjuknya, diisi namanya. Kalau ada yang dapat kendala, silahkan. Bisa didiskusikan dengan teman atau dengan saya. Maulan sama siapa? Sama Wanda. Ya, sama Wanda sama Jaifa, Pak. Sama Wanda dan Jaifa. Sok dikerjakan LKPD-nya, diskusi. Kalau ini bertiga, berdua siapa? Sofa sama Siti Yanti. Aisofa sama Siti Y. Nomor 4-nya kenapa? Ya belum. Apa itu? Bisa kamu memberikan solusi mengenai penghasilan energi listrik yang Nah iya, tadi kan dalam penguatan sudah disampaikan. Energi fosil itu kan contohnya minyak bumi, batu bara. Nah sekarang kita diminta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tapi tidak menggunakan energi fosil. Tadi listrik yang menggunakan apa? Tuh cahaya matahari, gitu ya, cahaya matahari. Terus apa lagi? Tenaga air, gitu kayak gitu. Itu contoh-contoh. Ada kendala, Matt? tidak. Nggak ada. Udah nomor berapa? Nomor 2. Baru nomor 2, sok lanjutkan. Nomor berapa kalian? 1. Nomor 1, sok. Nah nomor 1 teh pertanyaannya. Diskusikan permasalahan yang didapat dari video yang ditonton dan diamati. Ya itu video yang pertama tadi. Masalah apa yang ada di situ? Video yang pertama banget nih. Tadi yang ketika listrik mati. Apa permasalahannya, ceritakan di situ. Udah nomor berapa? Terakhir. Apa itu? Ya, maksudnya matahari itu apanya? Apa mataharinya? Diambil apa gimana? Cahayanya. Ya, ceritakan di situ. Menggunakan panel surya. Kalau matahari itu kan panel surya yang dipakai alatnya ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kalian simak satu orang perwakilan dari satu kelompok ya, dari kelompok Maulan. Silahkan, mau siapa? Satu orang aja. Sok. Silahkan kalian simak yang lainnya ya. Nanti sebentar ya Pak. Nanti kelompok yang ada di belakang itu menanggapi sepakat, sesuai atau tidak. Ya.
Kalau tidak sesuai, tidak sepakat, silahkan lakukan interupsi. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaipa. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit jawaban yang telah kami jawab dari link yang tadi dikasih. Di situ ada pertanyaan yang pertama. Deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati tadi, yaitu permasalahannya terlalu ketergantungan terhadap listrik. Ada tanggapan nggak? Apa ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jaipa? Gimana? Galih? Sama. Tadi kan Jaipa menyampaikan solusi alternatif ya untuk kebutuhan energi listrik, tapi tidak memakai bahan fosil gitu ya, bersumber dari kandungan bumi gitu. Tadi Jaipa menyampaikan panel surya, PLTA, kincir angin, begitu, biogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Jaipa ya, dari kelompok Jaipa Maulan dan Wanda. Oke, berikutnya siapa yang mau ke depan? Kita sudah mengerjakan LKPD dan presentasi ya. Nah, dari video yang kita tayangkan tadi, yang kita amati tadi ya, video yang pertama, ternyata masih banyak kegiatan eksploitasi sumber energi ya yang belum memperhatikan kelestarian alam atau kelestarian lingkungan. Jadi masih menggunakan energi listrik dengan sumber-sumber dari kandungan bumi, batu bara atau minyak bumi, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita menggunakan listrik tapi menggunakan sumber yang tidak ramah lingkungan. Nah, ke depan diharapkan kita mampu berpindah dari energi yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Suatu saat nanti mudah-mudahan kita setiap rumah itu menggunakan PLTS, tenaga. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba merancang suatu proyek yang memanfaatkan sumber energi alternatif ya. Salah satunya adalah solar panel. Ya, solar panel. Itu untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelum ke pertemuan berikutnya, sebelum saya tutup, saya akan melakukan penilaian sikap dulu. Silahkan keluarkan lagi HP-nya, kemudian scan barcode. Ya, saya kelilingkan barcode-nya karena di depan ini harus disiapkan dulu. So, Sama Dakia nanti. oke. Pelan aja. Ya. Nggak kebaca. Ya. Ayo mulai. Yang sudah silahkan dimulai. Asesmen dimulai. Silahkan. Itu masuk ke word wall.
Volt. Bapak yang Apa? D energi panas. Terlalu kecil. Iya. Jangan diklik. Di zoom bisa nggak di zoom? Nggak bisa. Di gini? Nggak bisa ya? Oke, tibalah kita ke kegiatan menyimpulkan. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, ya, apa saja yang dapat kita simpulkan? Ya, jadi kita sangat memerlukan energi listrik. Ya, bahkan dalam semua sektor, hampir semua sektor menggunakan energi listrik. Ketika kalian camping saja dulu di mana tuh? Cilameta, tetap saja kalian menggunakan energi listrik ya buat nyangu. Pramuka sekarang nyangu pakai Magicom. Ya, kelas kalian ya. Kemudian mana yang harus kita lakukan? Apakah mempertahankan menggunakan energi listrik konvensional seperti sekarang atau berpindah ke energi terbarukan? Berpindah ke energi terbarukan. Salah satu contohnya menggunakan apa? Kincir angin atau kincir air. Ada lagi? Panel surya. Ada lagi? Biogas. Biogas itu biogas itu kalau digunakan untuk pengganti batu bara bisa jadi, ya. Tapi sampai saat ini yang saya tahu biogas hanya digunakan untuk memasak di dapur, gitu ya. Tapi bisa sebenarnya, gitu, hanya dalam skala yang besar. Ada lagi yang terlewat, energi listrik tenaga nuklir. Hanya di tempat kita di Indonesia itu belum dikembangkan karena resikonya sangat besar apabila ada kesalahan atau kerusakan. Dulu waktu di Jepang, pembangkit listrik tenaga nuklir kena tsunami kemudian rusak, radiasinya kemana-mana. Ya, energi listrik tenaga nuklir kena tsunami, radiasinya kemana-mana. Jadi di tempat kita itu belum bisa dikembangkan. Dan energi listrik tenaga sampah, kedengarannya di negara-negara lain itu sudah mulai mengembangkan, tapi di tempat kita belum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Ini akhir dari pertemuan hari ini. Kita membahas tentang energi terbarukan. Setelah mempelajari materi energi terbarukan, harapannya kalian dapat mengidentifikasi masalah-masalah energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kan sudah ditampilkan beberapa video. Kemudian saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.